Perselisihan Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih. Kekalahan Siluman Buaya Putih. Nyi Blorong dalam kemarahannya setelah gagal menemukan Arya melalui kekuatan gaibnya, memutuskan bahwa ia membutuhkan pendekatan yang lebih cerdik. Ia menyadari bahwa Arya telah disembunyikan di tempat yang tidak bisa dilacak oleh kekuatannya. Dengan amarah yang semakin membara, Nyi Blorong merencanakan langkah berikutnya, mengirim prajurit-prajurit terbaiknya untuk mencari Arya. Di dalam kerajaannya yang megah namun mencekam, Nyi Blorong memanggil beberapa prajurit terkuat dan paling setia. Mereka terdiri dari siluman ular yang mampu menyamar menjadi manusia atau makhluk lain. Setiap prajurit ini memiliki kemampuan khusus yang membuat mereka unggul dalam penyamaran, pengintaian, dan pertempuran. Sambil menatap para prajuritnya dengan sorot mata tajam, Nyi Blorong memberikan perintahnya. Arya telah diculik. Aku tidak tahu siapa yang berani melakukannya, namun aku yakin ini adalah kerjaan makhluk dengan kekuatan besar. Kalian, prajurit-prajurit terkuatku, harus menemukan di mana dia disembunyikan. Dia memetakan rencana pencarian dengan cermat. Setiap prajurit diberi wilayah yang berbeda untuk diselidiki. Beberapa akan menyusup ke dalam kerajaan siluman buaya sebagai mata-mata. Mereka akan mengubah diri menjadi buaya untuk menyusup di antara prajurit siluman buaya putih, yang menjadi tersangka utama Nyi Blorong. Yang lain akan menggunakan penyamaran manusia untuk menjelajahi desa-desa dan hutan terdekat, menyelidiki setiap kemungkinan tempat Arya disembunyikan. Nyi Blorong juga memberikan satu tugas khusus, salah satu prajuritnya yang paling berpengalaman akan mencoba mengorek informasi dari para siluman air yang sering berkelana di sungai-sungai besar. Mereka dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang kerajaan di dasar sungai, termasuk kerajaan siluman buaya putih. Jangan kembali tanpa kabar tentang Arya, perintah Nyi Blorong dengan suara penuh ancaman. Jika kalian gagal, kalian tahu apa yang menanti kalian. Prajurit-prajuritnya membungkuk hormat sebelum bergegas menjalankan tugas mereka. Nyi Blorong tetap di istananya, menanti dengan sabar namun penuh gelisah. Di dalam hatinya, ia bersumpah bahwa siapapun yang berani menculik Arya akan dihancurkan tanpa ampun. Dengan rencana pencariannya yang matang, Nyi Blorong yakin bahwa tak lama lagi, Arya akan ditemukan, dan ia akan merebutnya kembali dari siapapun yang menyembunyikannya. Prajurit-prajurit Nyi Blorong bergerak cepat begitu menerima perintah. Mereka menyebar ke segala penjuru dengan misi yang jelas, menemukan keberadaan Arya, yang diyakini disembunyikan oleh siluman buaya putih. Dengan kemampuan mistis mereka, para prajurit ini bisa menyamar dan mengubah wujud, memungkinkan mereka untuk menyusup ke berbagai wilayah tanpa terdeteksi. Sebagian dari mereka menyamar sebagai manusia biasa, berkelana dari satu desa ke desa lain, menyusuri pasar-pasar, dan berbicara dengan penduduk lokal. Mereka mengamati setiap gerakan dengan cermat, mencari tanda-tanda aneh atau rumor tentang keberadaan Arya. Beberapa desa terletak dekat dengan sungai besar, tempat kerajaan siluman buaya putih berada, dan disinilah mereka mulai mendengar bisikan tentang kemunculan sosok manusia yang dibawa oleh seorang wanita cantik. Sementara itu, prajurit-prajurit lain menggunakan kekuatan mistis mereka untuk berubah menjadi buaya. Mereka menyelam ke dalam air dan berbaur dengan para prajurit buaya yang menjaga perairan. Para prajurit yang telah berubah wujud ini menyusup dengan hati-hati, mencoba mencari tahu apakah ada informasi tentang Arya. Mereka memperhatikan pergerakan pasukan siluman buaya putih, mendengarkan percakapan rahasia yang mungkin mengungkap di mana Arya disembunyikan. Di dasar sungai, kerajaan siluman buaya putih dipenuhi oleh penjaga setia. Prajurit-prajurit Nyi Blorong yang menyamar sebagai buaya bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka memasuki ruang-ruang istana bawah air dengan penuh kehati-hatian. Setelah berminggu-minggu melakukan penyelidikan dengan penuh kehati-hatian, prajurit-prajurit Nyi Blorong akhirnya berhasil mengumpulkan potongan informasi penting tentang lokasi tempat Arya disembunyikan. Mereka yang menyamar sebagai manusia terus berpura-pura menjadi penduduk desa biasa, berbincang dengan orang-orang lokal dan mendekati para dukun serta penjaga rahasia alam gaib. Dari salah satu dukun tua, mereka mendapat petunjuk bahwa gua tersebut berada di dalam sungai di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan dijaga oleh kekuatan mistis yang hanya bisa ditembus oleh makhluk berkekuatan besar. Di sisi lain, prajurit-prajurit yang menyamar sebagai buaya berhasil menyelinap lebih dalam ke kerajaan bawah air siluman buaya putih. Mereka mendengar bisikan di antara para prajurit buaya tentang seorang lelaki tampan yang dijaga dengan ketat, disembunyikan di gua yang tak mungkin dijangkau oleh manusia atau makhluk gaib biasa.
Para prajurit buaya saling berbagi informasi tentang gua itu, tempat yang terletak jauh di tepi sungai, terselubung oleh kabut dan perlindungan magis yang membuatnya hampir mustahil ditemukan oleh kekuatan biasa. Dengan informasi dari kedua jalur penyamaran ini, para prajurit Nyi Blorong mulai mencocokkan lokasi yang disebut-sebut oleh para dukun dan prajurit buaya. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, menyusuri sungai dan memasuki hutan lebat yang disebutkan dalam petunjuk. Setelah berhari-hari menjelajahi hutan, mereka akhirnya menemukan tanda-tanda mistis yang mengarah ke sebuah tempat yang tampak tak biasa. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, ada kabut tebal yang menutupi sebagian besar pandangan. Para prajurit menggunakan kekuatan gaib mereka untuk menembus kabut itu. Di sana, tersembunyi di balik bebatuan dan tanaman liar, mereka menemukan mulut sebuah gua yang tertutup oleh aura mistis. Energi magis yang kuat terasa di udara, menandakan bahwa tempat ini bukanlah gua biasa. Mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam gua karena ada perlindungan kuat yang dipasang oleh siluman buaya putih. Namun, mereka telah memastikan bahwa inilah tempat Arya disembunyikan. Para prajurit segera kembali kepada Nyi Blorong, membawa kabar penting ini. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Nyi Blorong, perlindungan mistis di gua itu bisa dihancurkan, dan Arya bisa dibawa kembali ke sisinya. Setelah mendengar laporan dari prajurit-prajuritnya tentang lokasi gua tempat Arya disembunyikan, Nyi Blorong menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan besar-besaran. Dengan amarah yang memuncak, ia tahu bahwa tak ada waktu untuk membiarkan siluman buaya putih lebih lama lagi menguasai Arya. Nyi Blorong memanggil seluruh pasukan setianya, yang terdiri dari makhluk-makhluk gaib dan siluman ular yang telah lama menjadi pengikutnya. Di dalam istananya yang tersembunyi di dasar lautan, berkumpul puluhan prajurit siluman dengan wujud menyeramkan, tubuh bersisik mengkilap, mata berkilauan tajam, dan kekuatan gaib yang mematikan. Mereka siap melaksanakan perintah Sang Ratu Ular. Persiapan dimulai dengan Nyi Blorong memerintahkan pengumpulan senjata magis dan jimat-jimat perlindungan. Setiap prajurit dibekali dengan senjata yang dilumuri bisa ular yang mematikan. Bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga ilmu gendam ular yang akan digunakan untuk memporak-porandakan pikiran para prajurit siluman buaya putih. Setiap prajurit yang terpilih berlatih di bawah pengawasan langsung Nyi Blorong, menyempurnakan teknik serangan mereka yang mematikan. Selain itu, Nyi Blorong sendiri memperkuat kekuatan gaibnya dengan menjalani ritual khusus, memanggil energi dari alam gaib untuk menambah kekuatan ekornya yang mampu menghancurkan apa saja. Ia mengenakan jubah mistisnya, yang mampu menyerap serangan sihir dari lawan dan mengembalikan serangan itu dengan kekuatan berlipat ganda. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ular, siap memusnahkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Sementara itu, ia juga menyiapkan pasukan siluman ular untuk menyusup terlebih dahulu ke kerajaan siluman buaya putih. Mereka akan bertugas merusak pertahanan dari dalam dan menciptakan kekacauan di antara para prajurit buaya. Sebagian dari mereka diberi kemampuan untuk menyamar menjadi buaya, agar bisa dengan mudah memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi. Dalam perencanaan ini, Nyi Blorong juga memberikan instruksi khusus kepada beberapa prajurit elitnya untuk mengurus langsung penculikan Arya begitu perlindungan gua ditembus. Mereka harus bertindak cepat dan memastikan bahwa Arya bisa segera dibawa keluar dari gua, sebelum siluman buaya putih menyadarinya. Nyi Blorong berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini tidak akan ada ampun. Jika siluman buaya putih berani melawan, maka kerajaannya akan hancur lebur tanpa sisa. Semua makhluk yang berani menghalanginya akan dihancurkan tanpa belas kasihan. Ia bersumpah bahwa Arya akan menjadi miliknya sepenuhnya, apapun harganya. Malam sebelum serangan dimulai, Nyi Blorong berdiri di hadapan pasukannya. Matanya berkilat penuh kemarahan dan tekad. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak ada ampun bagi musuh-musuh kita. Siapkan dirimu untuk menghancurkan mereka, dan bawa Arya kembali ke sisiku. Dengan perintah tersebut, para prajurit melangkah maju, siap menuju kerajaan siluman buaya putih dan menjalankan perintah terakhir Sang Ratu Ular. Serangan besar-besaran akan segera dimulai. Serangan Nyi Blorong dimulai saat malam mencapai puncaknya, ketika air sungai beriak tenang, seakan-akan menyembunyikan ketegangan yang mendidih di bawah permukaan. Dengan pasukan gaib dan siluman ular di sisinya, Nyi Blorong memimpin penyerbuan langsung menuju kerajaan siluman buaya putih, yang tersembunyi di dasar sungai besar. Air tidak menjadi halangan bagi Nyi Blorong dan pasukannya. Mereka bergerak dengan cepat, menyusup ke dalam kegelapan air dan mendekati kerajaan buaya yang megah namun rapuh setelah serangan sebelumnya.
Begitu mereka mendekati kerajaan, Nyi Blorong mengeluarkan gendam ular yang mematikan, mengirimkan kekuatan mistis melalui air. Gendam itu beriak, menjalar, dan seketika melumpuhkan banyak prajurit buaya yang masih berjaga di sekeliling istana. Mereka yang terkena gendam mulai saling menyerang, terhipnotis oleh kekuatan Nyi Blorong yang membuat mereka tidak bisa lagi membedakan antara teman dan musuh. Pertahanan kerajaan siluman buaya putih mulai runtuh seiring dengan terjadinya kekacauan di dalam barisan mereka sendiri. Teriakan dan suara gemuruh pertempuran menggema di bawah air. Para prajurit buaya yang belum terpengaruh berusaha bertahan, namun kekuatan gendam ular Nyi Blorong terlalu kuat. Pasukan ular yang dipimpinnya menyerang tanpa henti, menebar bisa mematikan dan menggigit tanpa ampun. Ekor Nyi Blorong sendiri menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, memporak-porandakan struktur kerajaan. Tiang-tiang penyangga istana roboh, menyebabkan sebagian bangunan tenggelam ke dasar sungai. Di tengah kehancuran dan teriakan pertempuran, siluman buaya putih muncul dari dalam istananya, tubuhnya penuh luka dari serangan sebelumnya. Meskipun terluka, ia tahu bahwa hanya dia yang bisa menghentikan amukan Nyi Blorong. Dengan taringnya yang tajam dan kekuatan air yang mematikan, siluman buaya putih meluncur ke arah Nyi Blorong, siap menghadapi musuh besarnya. Nyi Blorong, yang sudah merasakan kemarahan memuncak, melihat siluman buaya putih mendekat. Tanpa ragu, ia menghantamkan ekor panjangnya yang kuat, menghempaskan siluman buaya putih ke dinding kerajaan yang sudah retak. Suara dentuman keras memenuhi air, dan reruntuhan dari dinding-dinding istana berjatuhan ke dasar sungai. Namun, siluman buaya putih masih bertahan, meski tubuhnya mulai melemah. Pertarungan antara mereka berlangsung dengan ganas. Siluman buaya putih mengandalkan taringnya dan kekuatan air, menciptakan pusaran besar di sekitar mereka yang menarik pasukan Nyi Blorong dan menghancurkan beberapa siluman ular. Namun, Nyi Blorong tidak gentar. Ia melawan dengan kekuatan mistis ular yang memancar dari tubuhnya. Gendam ular mematikan yang dilepaskannya melumpuhkan prajurit buaya di sekitarnya, dan ekor panjangnya melibas tubuh siluman buaya putih, menciptakan luka besar di sisinya. Setiap kali siluman buaya putih berusaha menyerang, Nyi Blorong selalu mendahuluinya dengan serangan cepat dan penuh tenaga. Ekor Nyi Blorong mencambuk tubuh siluman buaya putih tanpa henti, menghancurkan pertahanan musuhnya dan membuat tubuh besar siluman buaya putih terhuyung-huyung. Siluman buaya putih berusaha menggunakan kekuatan airnya lagi, menciptakan semburan air tajam yang diarahkan ke Nyi Blorong. Namun, dengan gesit Nyi Blorong menghindar, dan balasannya lebih cepat. Ekor Nyi Blorong menghantam perut siluman buaya putih, membuatnya terhempas ke dinding lain, retakan besar menghiasi tempat itu. Siluman buaya putih mulai kehabisan tenaga, napasnya terengah-engah, dan luka-luka di tubuhnya semakin parah. Nyi Blorong, sebaliknya, masih berdiri tegak, penuh amarah dan keinginan untuk menguasai sepenuhnya. Ia tahu bahwa kemenangan sudah di tangannya, tapi siluman buaya putih belum mau menyerah. Dalam satu serangan terakhir, siluman buaya putih meluncurkan dirinya ke arah Nyi Blorong, taringnya menyala dengan kekuatan mistis air. Namun, Nyi Blorong, dengan kecepatan luar biasa, menangkapnya di udara dengan ekornya yang melilit erat tubuh siluman buaya putih. Siluman buaya putih mengerang kesakitan, darah mulai mengalir deras dari tubuhnya, tanda bahwa ia sudah berada di ambang kehancuran. Sadar bahwa ia tak bisa lagi memenangkan pertarungan dalam kondisi ini, siluman buaya putih memutuskan untuk melarikan diri. Dengan tenaga terakhirnya, ia melepaskan diri dari lilitan ekor Nyi Blorong dan meluncur ke dalam kegelapan air, meninggalkan kerajaan yang sudah porak-poranda. Nyi Blorong tidak mengejarnya, ia tahu bahwa siluman buaya putih sudah terlalu lemah untuk menjadi ancaman lagi. Dengan penuh kemenangan, Nyi Blorong berdiri di tengah reruntuhan kerajaan siluman buaya putih, melihat musuhnya melarikan diri dengan luka parah. Setelah siluman buaya putih melarikan diri, Nyi Blorong segera mengalihkan perhatiannya pada tujuan utamanya, menemukan Arya. Ia memimpin pasukannya menyusuri reruntuhan kerajaan siluman buaya putih, melewati prajurit buaya yang telah ditundukkan oleh kekuatan gendam ularnya. Namun, meski kerajaannya telah hancur, Arya masih belum terlihat. Nyi Blorong tak ingin kehilangan waktu lebih lama. Ia merasakan ada sisa-sisa sihir yang tersisa di kerajaan itu, melacak jejak mistis yang menuntunnya ke sebuah gua yang tersembunyi di dalam kompleks kerajaan bawah air. Gua itu berada di sudut yang terlindung, dipagari oleh kekuatan mistis pelindung yang hampir tidak terdeteksi oleh makhluk biasa. Namun, dengan kekuatan dan indera mistisnya,
Nyi Blorong merasakan aura perlindungan yang diciptakan oleh siluman buaya putih untuk menyembunyikan Arya. Gua itu gelap dan dipenuhi air yang berkilauan dengan energi gaib. Nyi Blorong mendekati pintu masuk gua, merasakan energi pelindung yang kuat menyelimutinya. Sihir ini dibuat untuk menjaga agar tidak ada makhluk gaib atau manusia yang bisa mendekati Arya, dan itulah alasan mengapa sebelumnya ia tidak bisa melacak keberadaan kekasihnya. Dengan tekad yang kuat, Nyi Blorong menggunakan kekuatan mistisnya untuk menembus pelindung itu. Ia melepaskan energi dari tubuhnya, gendam ular yang kuat, dan menyerang lapisan pelindung sihir tersebut. Gendam ular Nyi Blorong perlahan mengikis kekuatan pelindung itu, menembus lapisan demi lapisan sihir yang rumit. Setelah beberapa saat, akhirnya perlindungan mistis itu runtuh, dan Nyi Blorong bisa masuk ke dalam gua. Di dalam gua, ia menemukan Arya yang terbaring di lantai batu. Tubuhnya lemah dan pikirannya masih berada di bawah pengaruh gendam siluman buaya putih. Mata Arya terlihat kosong, seolah jiwanya sedang tertahan oleh kekuatan sihir buaya yang menjerat kesadarannya. Nyi Blorong mendekati Arya dengan hati-hati, menyentuh dahinya, dan mengalirkan energinya untuk memutuskan sisa-sisa gendam buaya. "Bangunlah, Arya, kau kembali ke tempat yang seharusnya," bisik Nyi Blorong dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Perlahan-lahan, gendam buaya yang menguasai Arya mulai menghilang. Energi ular Nyi Blorong meresap ke dalam tubuh Arya, mengusir semua pengaruh sihir yang menahannya. Tubuh Arya bergetar, dan ia membuka matanya, tatapan bingung tercermin di wajahnya. Meski masih lemah, ia mulai sadar di mana ia berada. "Di mana aku? Apa yang terjadi?" Arya bertanya dengan suara serak. Nyi Blorong menatapnya penuh kasih, menyadari bahwa Arya masih kebingungan. "Kau aman sekarang. Aku telah membebaskanmu," jawabnya dengan tegas, meski di balik kalimat itu terselip rasa lega. Dengan hati-hati, Nyi Blorong mengangkat Arya dan membawanya keluar dari gua tersebut. Pasukannya telah menunggu di luar, dan tanpa membuang waktu, mereka bergerak cepat kembali ke istana Nyi Blorong yang terletak jauh dari kerajaan siluman buaya putih. Mereka meninggalkan reruntuhan kerajaan itu dengan kemenangan di tangan Nyi Blorong, membawa Arya yang kini telah kembali dalam kekuasaan Sang Ratu Ular. Di istananya yang megah dan penuh dengan energi mistis, Nyi Blorong duduk di singgasana sambil memandangi Arya yang kini terbaring lemah di atas kasur sutra. Setelah membawa Arya kembali, ia tahu bahwa meskipun sudah membebaskannya dari pengaruh siluman buaya putih, ia perlu memastikan Arya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Kekuatan yang ada dalam Arya sebelumnya, gendam ular yang pernah ia tanam, kini harus diperkuat untuk memastikan tidak ada yang bisa merebutnya lagi, termasuk siluman buaya putih. Dengan tatapan penuh tekad, Nyi Blorong mendekati Arya. Ia mulai memusatkan energi ular yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dari ujung jarinya, energi hitam berkilauan mulai merayap keluar, berputar-putar seperti asap tebal yang melingkari tubuh Arya. Ia mengucapkan mantra kuno yang hanya dikuasai oleh sedikit makhluk gaib, mantra yang mempertebal kekuatan gendamnya dan membuat Arya semakin terjerat dalam kendali sihir. "Gendam ular ini akan mengikat jiwamu, Arya," bisik Nyi Blorong sambil menempelkan tangannya di dada Arya, tepat di atas jantungnya. "Kau tidak akan bisa melawan. Kau akan patuh sepenuhnya pada keinginanku. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa melepaskanmu." Energi yang keluar dari tubuh Nyi Blorong semakin kuat, meresap ke dalam tubuh Arya. Arya yang terbaring dengan mata tertutup mulai merasakan perubahan yang terjadi. Tubuhnya bergetar pelan, seolah-olah sedang terhubung dengan kekuatan luar biasa. Ia mengerang pelan, tetapi tidak bisa melawan apa yang terjadi padanya. Pikiran dan kehendaknya semakin terkunci, terkekang oleh gendam yang semakin tebal dan kuat. Nyi Blorong kemudian meletakkan kedua tangannya di sisi kepala Arya, menanamkan lebih dalam pengaruh sihirnya. Ia berbisik pelan, memberikan perintah-perintah halus yang akan tertanam dalam pikiran Arya. "Kau hanya milikku, kau akan selalu mencintaiku, semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu, dan kau akan setia padaku selamanya. Tidak ada yang lebih penting selain aku." Suara Nyi Blorong terdengar lembut, tetapi kekuatan di balik kata-katanya bagaikan belenggu tak kasat mata yang melingkari jiwa Arya. Seketika, tatapan Arya yang kosong mulai berubah. Matanya yang semula kabur mulai berbinar, namun bukan karena kesadarannya kembali, melainkan karena pengaruh gendam yang telah menyatu dalam pikirannya. Arya yang baru, lebih patuh dan lebih takluk, kini hadir di hadapan Nyi Blorong. Pikiran dan perasaannya telah menjadi milik Sang Ratu Ular sepenuhnya. Nyi Blorong tersenyum puas. Dengan gendam yang diperkuat ini,
Arya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ia tahu bahwa Arya kini tidak akan pernah bisa menolak apapun yang diperintahkan, dan rasa cintanya terhadap Nyi Blorong akan semakin mendalam, meskipun itu bukan berasal dari kehendaknya sendiri. Dengan penuh kepastian, Nyi Blorong berkata dalam hati, Arya sepenuhnya milikku sekarang. Tak ada lagi yang bisa merebutnya. Kini, ia yakin bahwa Arya sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan tidak akan pernah melawan lagi. Untuk memastikan hubungan mereka semakin erat dan tak terpisahkan, Nyi Blorong memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih dalam. Malam itu, istana Nyi Blorong bersinar dengan cahaya lembut dari lampu-lampu yang terbuat dari batu-batu berkilauan. Suasana dalam istana terasa hangat dan intim. Di ruang tidur utama yang dihiasi dengan kain sutra dan permadani lembut, Nyi Blorong mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat untuk momen penting ini. Arya, yang telah sepenuhnya berada di bawah pengaruh gendam Nyi Blorong, dibawa ke ruang tidur dengan lembut. Ia berjalan tanpa ragu, langkahnya lembut dan tatapannya kosong namun patuh. Nyi Blorong memandang Arya dengan penuh kepuasan, menyadari bahwa saat ini adalah puncak dari semua usaha dan perjuangannya. Ketika Arya telah berada di tengah kamar, Nyi Blorong mengarahkan Arya untuk duduk di ranjang besar yang dikelilingi oleh tirai sutra. Dia mendekati Arya dengan gerakan anggun dan lembut, menyalurkan energi mistisnya melalui sentuhan yang halus. Suara Nyi Blorong lembut dan penuh bujuk rayu, Arya, kau tahu betapa istimewa hubungan kita. Kini, aku ingin kita lebih dekat lagi. Nyi Blorong merangkul Arya dengan penuh kasih sayang, dan dengan lembut menenangkan Arya yang tampak patuh namun tidak sepenuhnya sadar. Ia mulai memanfaatkan kekuatan mistisnya untuk menciptakan suasana yang lebih intim, meningkatkan aura kehangatan dan ketenangan di sekeliling mereka. Di tengah momen itu, Nyi Blorong membisikkan mantra yang memperkuat ikatan di antara mereka. Kekuatan gendam ular yang sudah ada dalam diri Arya semakin mempengaruhi perasaannya, menambah kedekatan emosional dan fisik yang dirasakannya. Arya yang sepenuhnya patuh dan terpengaruh oleh gendam tidak merasa tertekan atau bingung, melainkan merespons dengan penuh kepatuhan dan penerimaan. Lalu tangan Nyi Blorong bergerak liar memegang milik Arya yang langsung menegang. Dilumat dengan ganas Arya hanya mendesah keenakan. Dan saatnya tiba, Nyi Blorong duduk di atas tubuh Arya, naik turun merasakan nikmat tiada taraf. Saat keduanya berhubungan suami istri, Nyi Blorong memastikan bahwa setiap gerakan dan sentuhan menguatkan ikatan mereka. Dalam suasana yang penuh dengan energi mistis dan keharmonisan, Nyi Blorong merasa semakin yakin bahwa Arya adalah miliknya sepenuhnya dan tidak akan pernah bisa terpisah darinya. Dengan setiap detik yang berlalu, Nyi Blorong merasakan kepuasan yang mendalam. Hubungan mereka kini tidak hanya diikat oleh gendam dan kekuatan mistis, tetapi juga oleh ikatan yang lebih dalam, yang tak terputuskan. Arya yang terikat dalam pengaruhnya, berada dalam kondisi penuh kepatuhan dan kecintaan, semakin memperkuat keyakinan Nyi Blorong bahwa dia telah mencapai apa yang selama ini diinginkannya.